Shalom Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 4. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari untuk bersehat dan nyaman menikmati segala aktivitas kami. Sampai pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar dapat kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang ke-8 di bawah perikop Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan kotoran persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pembacaan terkait Kain dan Habel diambil dari ayat 3 hingga ayat yang ke-8, menggambarkan bagaimana Kain yang menunjukkan dirinya sebagai dua gambaran yang sebenarnya menggambarkan kehidupan kita pada masa ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kehidupan kita saat ini entah Bapak Mama, Bapak Saudara semua merasakan bagaimana, tetapi dari kehidupan saya akan memberikan contoh dari diri pribadi saya, bahwa saya sering sekali mempersalahkan orang lain atas kegagalan, atas sakit hati, atas kekecewaan, atas segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam saya punya hidup. Bahkan lebih parahnya adalah sampai di titik di mana saya mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan di mana. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa apa yang saya berikan bagi Tuhan, apakah apa yang saya berikan itu sudah sepantasnya? Apakah yang saya berikan itu sudah selayaknya? Apakah yang saya berikan itu sudah sampai pada tanda kepuasan Tuhan atas pemberian saya? Itu juga kan tidak tahu. Kita tidak bisa tahu apa yang menjadi tanda kepuasan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap ketong itu punya standar. Tetapi Tuhan hanya memberikan ketong satu standar, di mana Dia hanya ingin ketong memberi dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati itu Dia akan percaya, Dia akan menilai, Dia akan melihat bahwa segala sesuatu yang ketong berikan itu adalah baik. Itu
Tetapi kalau kotong akan selalu berpikir bahwa apa yang kotong berikan bagi Tuhan, kotong sudah berikan begitu banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, bahkan segala sesuatu yang kotong rasa, kotong kayak sudah mau hidup dan mati dalam pelayanan ini. Tetapi ternyata Tuhan masih menganggap bahwa itu belum mencukupi, itu belum memuaskan, itu belum layak sebagai suatu bentuk persembahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sering sekali memberikan Tuhan itu dengan sesuatu yang hati yang bersungut-sungut, hati yang tidak ada ketulusan. Nah, dampak dari segala sesuatu itu adalah sakit hati, kekecewaan, marah, dengki, dan sampai pada puncaknya yakni mempersalahkan orang lain atas ketong punya sakit hati, atas ketong punya luka, atas ketong punya segala sesuatu yang kotong anggap bahwa itu sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan kotong pun diri. Jadi kotong mulai membenci orang lain, kotong mulai membenci Tuhan, walaupun Tuhan sudah berusaha menegur kotong, tapi tetap saja kotong tetap membenci orang lain, dan kotong tetap mempersalahkan orang lain, bahkan kotong tetap mempersalahkan Tuhan. Bapak, mama, bersaudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan Kain terhadap Habel yang menurut saya tidak berdasar, karena semua orang mempunyai hak untuk memberi persembahan. Nah, dalam pemberian itu yang mempunyai hak dan otoritas tertinggi dalam menilai persembahan itu adalah Allah. Jika Allah menilai persembahanmu tidak layak, harusnya kita mulai introspeksi diri. Apa yang menjadi salah, apa yang menjadi permasalahan sehingga Allah sampai menolak akan ketong punya persembahan. Bukan mematikan mental orang, bukan mencekam diri orang, bukan menjatuhkan orang karena ketumpung diri yang telah jatuh duluan, karena ketumpung diri yang tidak mau belajar untuk mengintrospeksi diri. Kutong ini masih manusia, tentu ada dia punya salah, tentu ada dia punya kurang. Tetapi Tuhan hari ini melalui firman-Nya mau mendidik ketong untuk menjadi anak-anak yang mau mengintrospeksi diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Dosa yang kotong sudah tahu ada di depan mata, tetapi senantiasa ingin kotong coba dan coba. Tuhan memberikan kotong kesempatan melalui firman hari ini untuk melihat bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu tetap ada untuk setiap kita, tetapi bagaimana kita tidak menitik beratkan sakit hati kita, kesalahan kita terhadap orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Semoga semua dapat menjadi berkat dimanapun ketong berada melalui pelajaran firman hari ini. Jadikan ketong menjadi orang-orang yang tidak hanya terikat pada satu kemarahan, yakni dosa karena ketong punya sakit hati, ketong punya kedengkian, ketong punya iri hati, tetapi ketong lebih belajar bagaimana ketong mengintrospeksi diri. Mungkin ada hal yang kurang dari ketong pelayanan, mungkin ada hal yang kurang dalam ketong hidup terhadap pelayanan akan Tuhan, persembahan terhadap Tuhan. Mungkin ada janji-janji kita yang tidak kita tepati di hadapan Tuhan saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Mama jangan pernah menganggap sepele perjanjian-perjanjian Bapak Mama yang
telah Bapak Mama buat bersama-sama dengan Tuhan. Genapilah janji-janji itu. Marilah berintrospeksi dan senantiasa menjadi berkat dimanapun kita semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama sekalian, saya akan mengajak kita untuk menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan senantiasa baik mengizinkan kami membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memampukan kami agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh berjalan ke depan dan membawa berkat bagi siapapun dan dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami mendoakan segala pergumulan pribadi, lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, kesehatan kami, orang tua, anak-anak kami, istri, suami kami yang sementara bergumul dengan mencari pekerjaan, bergumul dengan pendidikan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap pergumulan kami. Biarlah di dalam Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu yang kami gumulkan dapat dijawab sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami selepas ini akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Biarlah hari ini kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua. Selamat menjadi berkat.